Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya Rahmat Nur Widodo, peserta Lansar CPNS IPDN golongan 3 tahun 2020. Saya berasal dari kelas D4, nomor absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi saya, yaitu optimalisasi peran media sosial sebagai penyebaran informasi rencana pembangunan bagi kepentingan umum. Baik, unit kerja saya yaitu di Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah, Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini proses pembangunan sangat berjalan begitu amat sangat cepat dan begitu sangat runtut. Apalagi di era Pak Jokowi ini, pembangunan yang diutamakan. Regulasi yang mengatur tentang pembangunan tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, di mana dalam ketentuan tersebut diamanatkan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu ada yang namanya pengumuman. Pengumuman di sini adalah suatu bentuk informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Dalam undang-undang diamanatkan bahwa pengumuman bisa kita umumkan melalui media cetak ataupun media elektronik. Di sini yang sudah berjalan itu hanya melalui media cetak, di mana kita cantumkan dalam koran harian ataupun kita tempel di tempat-tempat strategis seperti di kabupaten, di kantor kecamatan, di kantor kelurahan, atau tempat strategis lainnya. Di sini saya melihat bahwa masyarakat zaman sekarang atau yang kita sebut dengan masyarakat milenial, mereka cenderung lebih menginginkan suatu informasi yang cepat, mudah, dan murah, serta serba instan. Masyarakat saat ini sangat menggandrungi yang namanya media sosial. Maka dari itu, saya di sini melihat suatu media sosial itu bisa kita maksimalkan perannya sebagai sarana penyebaran informasi rencana pembangunan kepada masyarakat. Waktu pelaksanaan aktualisasi ini yaitu 1 April sampai dengan 16 Mei tahun 2020. Di mana dalam melaksanakan program ini saya selalu mengaitkan dengan visi misi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bisa kita lihat bersama? Menuju Jawa Tengah yang sejahtera, berdikari, boten korupsi dan boten ngapusi. Serta misinya yaitu yang pertama, mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, transparan, boten korupsi dan boten ngapusi. Yang kedua, yaitu memperkuat partisipasi dari masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di sini sangat jelas bahwa media sosial bisa kita maksimalkan, bisa kita optimalkan untuk yang pertama, mewujudkan penyelenggaraan yang bersih, jujur dan transparan. Dengan kita menyebarkan informasi terkait rencana pembangunan di media sosial, ini merupakan suatu bentuk transparansi pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat, di mana masyarakat akan mengetahui, oh ternyata di desa X akan dibangun jalan tol, akan diadakan suatu pembangunan bendungan, atau akan dibangun suatu induk listrik dan lain sebagainya. Terkait PSN itu juga bisa. Kemudian yang kedua, memperkuat partisipasi masyarakat. Dengan adanya media sosial tadi, kita menyebarkan informasi, kemudian ada feedback dari masyarakat kepada pemerintah, di mana masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya melalui kolom komentar atau mengirim langsung pesan kepada kami. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik jelas.
bagi masyarakat, misal desanya terdampak, dia aslinya orang Kebumen, tetapi dia merantau di Jakarta, ternyata desanya akan dibangun jalan tol, dia akan bisa merasa terlayani. Dia tidak harus datang, dia bisa melihat proses yang berjalan, dan dia bisa juga melihat, oh ternyata melalui desa ini, dan ini, seperti itu. Dengan demikian, maka akan terwujud misi yang keempat, yaitu meningkatkan infrastruktur dan mempercepat pembangunan di Jawa Tengah. Di sini, dalam melaksanakan aktualisasi saya selalu mengaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu dengan nilai aneka. A. Akuntabilitas. Kita harus mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. N. Nasionalisme. Bahwa dalam melaksanakan tugas kita harus laksanakan dengan sebaik-baiknya, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Etika publik. Menjaga etika dan norma dalam melaksanakan tugas. Komitmen untuk kita mewujudkan nilai-nilai dasar dengan cara inovatif, efektif, dan efisien dalam melayani masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu anti korupsi. Dalam melaksanakan tugas kita harus bekerja keras, kita harus jujur dan harus transparan kepada masyarakat. Nah, berikut adalah beberapa rencana kegiatan yang akan saya lakukan. Di antaranya melakukan koordinasi secara berjenjang kepada atasan, kemudian mengadakan sosialisasi kepada para pegawai tentang pentingnya peran media sosial dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, dan saya juga akan membuat laporan tertulis kepada pimpinan sebagai bukti legal. Kemudian menyiapkan akun media sosial yang dibutuhkan seperti Twitter, Instagram, ataupun Facebook, dan kemudian saya akan membuat suatu surat tugas penunjukan pengelola akun. Kemudian kita akan mengikut dan mengekspos berita, dan yang lain kita akan mengadakan suatu evaluasi tentang pemanfaatan media sosial. Ya, untuk kegiatan yang pertama yaitu melakukan koordinasi secara berjenjang. Tahapannya di sini saya akan meminta izin kepada atasan saya, yaitu kepada Kasih, kemudian kepada Kabin, terkait usulan mengenai gagasan yang saya usulkan. Dan di sini saya akan melakukan konsultasi tentang pemanfaatan media sosial tersebut dan mencatat hasilnya. Keterkaitannya itu apa? Yang pertama, akuntabilitas. Apa yang saya usulkan dapat dipertanggungjawabkan. Nasionalisme. Apa yang saya usulkan saya dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya, disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Kemudian etika publik. Dalam menyampaikan gagasan saya akan menyampaikan dengan santun, dengan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Komitmen itu merupakan suatu bentuk untuk meningkatkan pelayanan publik dan anti korupsi, agar terciptanya suatu pelayanan yang transparan. Outputnya apa? Outputnya yang pertama, terlaksananya konsultasi. Kemudian yang kedua, adanya persetujuan dari atasan terkait gagasan yang saya usulkan. Kegiatan ini itu untuk menguatkan nilai organisasi, di mana yang pertama akuntabilitas kinerja dan suatu integrasi serta hubungan kerja yang baik. Tahapan ini sangat sejalan dengan misi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang transparan, jujur, bersih, boten korupsi, dan boten ngapusi. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu mengadakan sosialisasi tentang peran media sosial sebagai sarana penyebaran informasi rencana pembangunan. Ini sangat sejalan dengan misi gubernur, yaitu untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Outputnya apa? Yang pertama, saya juga bisa memperoleh suatu data-data pendukung. Kemudian terlaksananya koordinasi. Dan yang ketiga, tersampaikannya pentingnya peran media sosial sebagai sarana penyebaran informasi. Keterkaitannya jelas, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Penguatan nilai organisasi di sini jelas. Yang pertama yaitu untuk menciptakan kualitas mutu, akuntabilitas kinerja, dan hubungan kerja yang baik.
Kegiatan yang ketiga, yaitu membuat laporan tertulis kepada pimpinan. Tujuannya apa? Ini merupakan suatu bentuk laporan yang saya tulis kepada atasan, bahwa bukti hukum yang nyata itu adalah harus secara bentuk tertulis, bukan cuma hanya lisan. Karena kalau hanya lisan kita bisa lupa, tapi dengan adanya laporan tertulis itu merupakan suatu etika yang baik kita komunikasi kepada atasan, dan itu juga bisa dijadikan suatu bukti. Nah, di sini tahapannya apa? Yang pertama saya akan mencari informasi tentang pentingnya media sosial, dan saya akan membuat nota dinas kepada atasan. Untuk kegiatan selanjutnya, yaitu menyiapkan akun media sosial yang dibutuhkan. Di sini saya akan membuat email, kemudian saya akan membuat akun media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Kontribusinya apa? Ini sangat jelas dengan misi yang nyata, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan adanya media sosial tersebut, kita sekaligus meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat terkait informasi-informasi yang perlu kita sebarkan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya, tadi kita udah konsultasi, kemudian kita udah mengadakan sosialisasi, terus membuat laporan kepada pimpinan, membuat akun yang selanjutnya yaitu membuat surat tugas penunjukan pengelola akun. Ini sangat penting dan sangat dibutuhkan, karena dalam melaksanakan tugas kita harus mempunyai surat tugas sebagai dasar kita untuk melaksanakan tugas tersebut. Dengan adanya surat tugas, sehingga orang yang dikasih tugas itu akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian selanjutnya, ini juga merupakan untuk meningkatkan nilai organisasi, yaitu akuntabilitas dan inovatif, efektif, dan efisien. Selanjutnya yaitu udah ada tugas yang ditunjuk, kita akan melakukan suatu pengikutan dan ekspos berita. Di sini kita akan memilih foto-foto mana yang sesuai, kemudian kita unggah, kita rilis berita yang dengan bahasa yang sopan dan santun agar dapat dimengerti oleh masyarakat. Outputnya apa? Tersedianya suatu informasi publik yang siap disajikan kepada masyarakat. Ini kontribusinya sangat jelas sekali untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan. Di sini tahapan kegiatannya itu melakukan cross check terhadap berita yang sudah dirilis. Kita cek apakah ada tanggapan tidak dari masyarakat. Masyarakat berkomentar tidak, masyarakat mengirimi pesan tidak. Itu semua kita cek dan kita laporkan kepada pimpinan sebagai bentuk output. Nah, keterkaitannya apa? Yang pertama itu akuntabilitas, bahwa berita yang kita rilis itu dapat kita pertanggungjawabkan. Kemudian komitmen untuk sebagai peningkatan pelayanan kita kepada masyarakat untuk transparansi dan etika kerja dengan menyampaikan bahasa yang sopan dan santun. Ini sangat menguatkan nilai-nilai organisasi. Yang pertama, akuntabilitas kinerja, inovatif, efektif, dan efisien, sehingga tersampaikannya pesan kepada masyarakat. Hal ini sangat sejalan dengan misi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu dengan adanya pemanfaatan media sosial, maka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan. Boten korupsi, boten korupsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada